Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel belajar bonsai bersama. Proses membuat bahan atau bonsai dari nol ya, dari budidaya cangkok. Kali ini saya mau berbagi trik ide kreatif ya dari saya pribadi. Bagaimana mengatasi bahan bonsai sancang dari cangkok, biasanya cabangnya sejajar ya, dan sudah saya tanam di lahan ground. Sebenarnya ide ini kalau dari batang besar saya pernah, tapi dari awal teknik cangkoknya kita prosesnya lain dari yang nanti saya mau berbagi untuk teman-teman. Kita langsung saja ya menuju ke bahannya, seperti apa tekniknya mengatasi cabang pada bahan bonsai sancang yang cabangnya sejajar. Oke teman-teman, sudah ada di hadapan saya. Ini bahan dari budidaya cangkok. Ini kecil ya, akan lebih mudah kita mengatasinya. Tentunya teman-teman lebih paham, lebih tahu ya. Karakter sancang pasti untuk tumbuh cabangnya kanan kiri sejajar seperti ini. Nah, nanti saya mau berbagi tips untuk teman-teman mengatasi hal ini supaya nanti ke depan tidak sejajar. Kita lebih mudah dari yang sejak dini, yang masih kecil. Nah, kalau batang yang sudah besar mungkin sekian bisa juga, tapi dengan teknik kita posisi pas budidaya cangkok. Saya pernah berbagi untuk batang yang besar sekian dengan teknik sama cabang sejajar, tapi dengan cara cangkoknya lain. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi. Nanti saya lampirkan tekniknya untuk yang batang besar, atau nanti teman-teman bisa komen-komen. Oke, langkah awal seperti apa untuk mengatasi cabang sejajar seperti ini agar nanti ke depan tidak sejajar ya. Tentunya dengan kita menentukan nanti untuk terusan ke atas yang mana. Tentunya ya kalau yang ini kecil ya. Nanti yang mungkin yang ini yang saya mau pakai. Kalau kita gerakkan begini masih kurang sedikit enak ya tentunya. Oke, saya ambil kesimpulan. Nanti akan saya lakukan reposisi untuk bahan dasar ini. Nah, tahap awal sudah saya lakukan untuk penyiraman air yang full nyampe media tanam dalam dinding ground ini basah semua ya, nyampe tembus ke dinding ground. Ini bertujuan apa? Di saat nanti saya lakukan proses biar akar tidak putus. Dan saya sarankan teman-teman jangan lakukan untuk beberapa pengurangan akar dulu, karena ini prosesnya akan saya lakukan sedikit reposisi pada batang yang lurus ini. Oke, saya mau langsung mencoba untuk lakukan proses.
selesai kali ini sudah saya lakukan sedikit reposisi. Untuk reposisi ini selera bisa kita lakukan lebih miring lagi, jadi nanti posisinya sudah tidak sejajar ya. Kalau ini tadi lurusnya begini, saya sedikit miringkan untuk reposisi bahan ini. Kemudian saya kasih pemancang, saya ikat untuk batang utamanya. Nah, terus di sini saya kasih sedikit gerakan, saya tidak pakai pelilitan kawat, saya ikat pakai tali rapiah. Ini untuk cabang yang nanti ke atas. Terus ini untuk yang cabang pertama, saya juga ikat pakai rapiah di sini. Saya tarik. Tapi untuk posisi ketinggian paling ujung tinggi yang ini ya. Dan ini memang sengaja masih los untuk ke atasnya. Tadi di atas saya ikat naik ke atas biar untuk membantu pembesaran batang. Kemudian nanti saya lakukan untuk mensuplai akar agar seperti yang kita inginkan. Karena saya sendiri proses dari budidaya cangkok tentunya proses untuk pembesaran batang dan memaksimalkan akar. Cuman ini bonus untuk yang sudah ada cabangnya. Oke, ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kita sharing, kita berbagi apa yang saya bisa di lahan, dan saya juga masih banyak belajar untuk dari teman-teman yang lebih senior. Mudah-mudahan ini tadi sedikit bermanfaat untuk teman-teman apa yang sudah saya lakukan. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan ya, saya tidak bisa menanggapinya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.